ya Mbak ya, saudara yang ada di Hong Kong itu menghilang bukan karena jatuh cinta sama laki-laki lain, atau menghilang karena dia tergila sama orang lain, atau bahkan karena dia overstay, enggak. Karena saya menghadapi beberapa orang yang hilang kontak dengan keluarganya, bukan dia menghilang loh. Oh, bukan dia hilang loh, tapi menghilang. Saya itu ada beberapa anak yang ikut saya ngomong, Miss Juni, itu suamiku yang menghubungimu, Miss Juni, itu keluargaku yang menghubungimu. Aku kaget, boleh nggak cari keluargamu? Tidak, Miss Juni. Untuk saat ini saya masih belum bisa memaafkan keluarga saya. Jadi saya tetap akan menyimpan rahasia itu, Mbak. Saya minta maaf. Karena sebagian dari keluarga itu punya masa lalu, dimana mungkin keluarga wis ngentekno duwike gak menghargai. Jadi wis capek. Mereka itu capek dengan keluarga. Duit dikirim entek kabeh. Giliran mulai jek tunda-tunda dihamuk. Itu ada. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia tidak akan pernah menyadari itu. Mereka kira tekone. Tekone, Mbak, tekone. Lah jarene. Jadi bukan mereka tidak ingin menghubungimu, tapi mereka capek hati. Jadi keluarga yang ada di Indonesia itu paham nggak sih? Kadang-kadang itu keluarga mereka itu kerja capek di Hong Kong, bukannya disayang, mbak. Bukannya keluarganya disayang, tapi mereka yang dibutuhkan uang. Saya tidak mengatakan semua ya. Ojo diedit video saya ini, jangan diedit. Engko pas aku ngomong ngono, engko dipikir aku membenci keluarga yang ada di Indonesia. Miss, gimana kalau ada Cece yang job jaga orang gila, itu apa aman? Yo aman loh Mbak. Orang gila sini apa meneh? Masalah jen. Lenggudoi lho ngali yo. Aku iki ngomong urung mari. Piye to cah cilik iki, Trek? Ya. Jadi bukan karena mereka tidak ingin menghubungi, karena sekali lagi mereka sudah jenuh. Duitnya dinaik nih, giliran mulai tidak dihargai, bahkan saat sakit pun tidak pinjam uang ke saudara pun nggak dikasih. Itu ada. Jadi saya ingin ingatkan buat keluarga yang ada di Indonesia, saat ini kalian punya keluarga di Hong Kong, tolong hubungi mereka, tanyakan kabar mereka. Boyo lek ngomong anakmu kayak gini apa gak tahan tapi toh Mas. Nah, adik. Nah. Badi. Enggak lagi kan. 係咯，依家好咗好多。好多。上次好似喺度爭佢錢咁樣。係啊，好驚咁樣。Jadi ingat ya buat keluarga yang ada di Indonesia, saya harap ini bisa di-share ya. Yang video ini bisa di-share buat keluarga yang ada di Indonesia. Jadi satu hal, tidak ada seorang pun yang ingin menghilang dari keluarganya. Lek enggak kebacut, lek enggak DE apes, atau lek enggak pas DE punya masalah dengan orang lain dia menghindar. Titi gemesin ya. Tiukang Lemis, kalau mau jalan-jalan ke Makau itu masih bisa nggak? Kalau sudah overstay waktu nunggu visa udah 5 tahun Miss nggak ke Makau? Kalau Makau kayaknya bisa Mbak, yang penting kamu nggak cari kerja. Jadi ke Makau bisa. Jadi buat saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, dengarkan ungkapan hati saya. Janganlah kalian mohoi ta. Jangan mukul, nggak boleh mukul cecenya, nggak boleh. Ayo, masih umur 1 tahun sudah mukul cecenya, nggak boleh ya. Satria nggak boleh ya, nggak boleh mukul cece, nggak boleh. Kamu masih kecil, ngerti? Nggak ngerti, nggak boleh mukul loh ya. Masih kecil nggak boleh mukul loh. Gede tadi apa? Oh, lah kok mbake digepuki. Ada dadi apa lek gede? Ngerti? Lah iya. Ora usah nesu. Nggak boleh mukul cecenya. Oh, lah kok mbake digepuki. Ngomong sampai tekon di meneh ya. Gak ngerti wis ana arek cilik ini. Bukan mukul, gemes. Bukan, Mbak. Karena kebiasaan anak kecil kalau dibiarkan mukul itu akan mukul terus. Jadi harus dikasih tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Kenapa saya didik anak-anak saya keras? Karena saya tidak ingin suatu saat anak saya, ya anak kecil biasa aja mukul, ini yang kebiasaan terjadi. Selalu menganggap biasa. Sebentar, anak telepon masuk.
Halo. Oh, halo Mbak Yuni, selamat siang. Selamat siang. Kenapa Mbak ya? Mungkin anak jauh isi ya Mas? Hah? Ini kopi ya? Hah? Nanti aku mau balik lagi ya Mbak. Hah? Nggak dengar? Nanti aku balik lagi anak ini tak kopi ya. Duh, piye tuh maksudnya iki? Sekarang wes. Kenapa sih selalu kalau anak kecil itu dibiarkan dan kalian selalu bilang anak kecil Miss nggak apa-apa, anak kecil nggak apa-apa? Tidak. Dari kecil harus dididik mana yang benar, mana yang salah. Jadi banyak orang-orang itu anak kecil itu biarin aja nggak apa-apa anak kecil kok, kebiasaan. Nek anak kecil mukul orang terus bilang nggak apa-apa anak kecil, biasa. Anak kecil itu salah, kalau salah ya salah. Bener nggak sih? Jadi anak kecil bagus, itu appreciate. Oh pinter kamu. Tapi ini udah tahu salah, mukul orang dikatakan salah mbak. Nggak boleh. Oh anak kecil gemes biasa nyubit. Anak kecil nyubit, kamu bilang biasa. Suatu saat dia akan nyubitin orang. Jadi nggak boleh. Paham nggak maksud saya? Saya kasih tahu Thomas, itu anak saya. Tapi dia sudah kerja, dia harus bayar rumah, bayar kos ke saya. Makan dia harus bayar sama saya. Bukan saya kejam atau mendidik dia tidak sayang sama dia, enggak. Karena saya ingin kalian tahu bahwa kalau sampai anak saya suatu saat mengharapkan saya, itu tidak bagus. Mbak Linda ini apa Miss tanya Mas Andro dong kenapa live-nya Miss nggak ada pemberitahuan. Oke siap, ntar saya tanyakan. Jadi anak kecil dari kecil harus dididik mbak, mana yang benar mana yang salah. Zaman saya dulu di sekolah anak itu tahu diantem loh, penghapus sih loh mbak. Mulai ke omah wadul sama ibu kan Madura loh. Bukannya saya dilem di sayang-sayang, ngerti nggak aku diapano? Digona debok dikepui aku. Digona debok dikepui. Ibu saya selalu bilang, di antara 50 orang, kenapa cuman kamu yang dimarahin sama gurumu? Ya karena kamu double. Tapi ternyata dunia itu beda mbak. Di zaman saya, wadul itu diseneni. Tapi sekarang enggak. Sekarang enggak, ibu saya itu lucu. Di zaman anak saya itu dimarahin sama gurunya. Digepuk ini loh kalau nggak salah, lihat ini enggak, saya lupa meme itu. Terus meme pulang wadul, ibuku ini nesu. Mewarani guru nih dilabrak guru nih. Ya, ini berarti kan zamannya itu udah beda. Kalau zaman dahulu aku digepuk guru ini gak apa-apa. Giliran anakku dimarahin gurunya, ibu gak terima, ngelabrak Rene. Karena itu saya bilang sama ibu saya, Bu, dulu saya dimarahin guru kamu marah. Maka saya hari ini jadi tegas dan pemberani dan mencoba yang terbaik. Tapi kenapa Meme nggak kamu gituin? Akhirnya anak saya jadi manja-manja gitu. Tapi kan saya tidak tahu nih background anak saya. Ternyata anak saya itu dibully di sekolahan. Nah dari situlah banyak sekali dilema-dilema anak-anak kecil. Dan jangan terlalu membiarkan anak kecil. Masih ingat cerita yang anak membunuh ibunya yang dari Hong Kong? Masih ingat cerita itu? Masih ingat beberapa bulan yang lalu seorang ibu yang pulang ke Indonesia bukannya bahagia malah dibunuh sama anaknya. Saya tidak tahu alasannya apa. Tapi tetap aja masalah ekonomi atau masalah pendidikan atau masalah kejiwaan. Maka dari itu saya mendidik anak-anak saya pribadi untuk mereka independen. Thomas walaupun sudah kerja, dia harus bayar kos-kosan ke saya. Bukan berapa uangnya, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab yang saya minta. Biar dia bertanggung jawab suatu saat kalau dia menikah, dia bertanggung jawab atas hidupnya dan istrinya. Jadi saya tanya ini sama jenengan semua yang punya anak seumuran dengan Thomas, seumuran dengan Meme. Setelah mereka bekerja nih, setelah mereka lulus sekolah, apakah kalian masih membiayainya? Atau dia sudah nikah bahkan punya cucu, kalian yang membiayai total? Bener nggak sih? Ada nggak di antara kalian nih mulai saat ini kalian perhatikan sendiri? Yo Miss, karena aku gak kepingin anakku susah kayak aku. Iya, gak apa-apa. Tapi giliran kamu sudah tua, kamu akan tetap susah.
karena anakmu tidak bekerja, anakmu gak ada penghasilan, dan anakmu gak ada pengalaman. Anakmu gak ada pengalaman. Kenapa? Thomas lulus SMA, saya tanya sama dia, sekolah atau enggak? Dia bilang, setelah saya dari UK, kan dia sempat study tour ke UK, dia bilang dia tidak ingin sekolah, karena sekolah di Hong Kong ini mumet mama. Abot sanggane sekolah di Hong Kong. Saya bilang sama dia, ya udah, kamu nggak kepingin sekolah nggak ada masalah. Tapi sebentar Mbak, ada telepon masuk. Halo, halo. Halo. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Lagi live, ntar aja telepon sama saya. Oh, lagi live ya? Ada yang penting? Aku yang kemarin, yang itu, yang koi. Koi itu apa? Tua. Hah? Yang aku ninggalin berkas itu loh, Mbak. Ntar tak telepon lagi aja ya. Soalnya aku lagi live. Oke. Oke, thank you. Oke, yo, bye-bye. Sorry Mbak ya, karena banyak telepon, saya takutnya urgent ya. Kalau saya nggak angkat, kasihan yang ada masalah terus saya nggak angkat. Sebentar. No. Halo. Sorry, maaf yang segar-segar aja Mbak ini. Maaf. Oh Mbak, soalnya aku lagi live Mbak. Ntar aja telepon Oma. Ada apa? Ada yang penting nggak? Enggak, memang mau minta tolong nanti aja nggak apa-apa kek. Oke, siap. Terima kasih. Anaknya minta kopi juga dimakan ya Mbak. Oke, siap. Jadi saya ingin katakan bahwa saya pribadi itu tegas sama anak-anak saya. Jadi kalau kalian bilang saya itu sadis sama anak saya, bahkan ada yang bilang itu bukan anak-anak saya nggak peduli Mbak dengan omongan orang. Karena yang peduli sama mereka adalah saya. Jadi saya tidak peduli kalau apa Renene. Hah? Yuk gendong meneh ya Allah. Jadi saya selalu tegas dengan anak saya. Salah ya salah. Jadi nggak peduli orang mau bilang mereka diperlakukan seperti bukan anak kandung, nggak apa-apa. Kalian mau bilang anak tiri, anak ngecap dari manapun, nggak apa-apa. Yang penting suatu saat nih kalau saya sudah tua, saya tidak minta uang dari anak-anak saya. Tapi anak-anak saya harus mandiri, cari uang sendiri, cari kehidupan sendiri, tidak menjagakan saya. Jadi jangan dibiasakan anak kecil memukul, anak kecil jiwit itu biasa. Anak kecil nakal itu biasa. Boleh nakal, tantrum boleh. Tapi harus tahu tempat dan waktu. Ojo nangis dek bis sak harat-harat terus diomongi. Bukan cuman kita yang di sini, banyak orang. Meme dek Causeway Bay gulung Mbak, gulung lek nesu. Jan gulung meme itu gulung lek nesu. Sampai dia umur berapa ya waktu ke Singapura itu. Waktu terakhir dia liburan tuh ke Singapura, gulung di Singapura. Umur 11 tahun nih karek wedok muter-muter kayak gilingan gitu. Tak biar no. Karena saya bilang tidak peduli. Saya tidak ingin anak-anak saya manja. Yule bapak ibu saya atau bapake penggayane bedet ini wak, mboke gak ada penggayaan. Bener nggak sih? Saya jadi memberitahu mereka bahwa kamu harus hidup dengan kakimu sendiri. Aku ngomong di anakku, kowe orang duwe wani rabi tak cutik teko omah, tak gua teko kakak. Aku udah ngomong sama Thomas sama Meme itu sama saya. Dan saya bilang kalau di Indonesia kan Meme umur masih SMA kelas 3 pun sudah dikiranya sudah kuliah. Selalu ada orang yang meminang dia. Saya bilang Meme boleh. Saya tidak melarang Meme untuk menikah sebelum masnya, nggak masalah. Tapi apapun yang dia punya saat ini, mobil, rumah itu tak ambil, nggak tak kasih no Meme, udah itu perjanjian. Nek masih nikah sendiri belum punya uang, tak cutik teko rumahku. Lah, kelihatannya jahat Mbak, kelihatannya kasar, kelihatannya saya nggak sayang mereka. Tapi ini cara saya menyayangi anak-anak saya, karena saya tidak ingin suatu saat menjadi beban untuk saya. Jadi saya tidak ingin suatu saat anak-anak saya ini menjadi beban keluarga. Berapa banyak anak yang berani membunuh orang tuanya saat tidak dibelikan sepeda motor? Berapa banyak anak yang membakar rumahnya sendiri karena tidak dibelikan kuota, tidak dibelikan HP? Lho mbak, anakku nesu di aku, tak banting HP nih. Meme pernah nesu di aku, tasnya tak gua. Kenapa?
masih kecil wis wani. Gede meneh dadi apa? Urung sugih wis sombong. Bener nggak sih? Setuju nggak kalian dengan saya? Bagaimana mereka bisa jadi kaya kalau mindset mereka aja jauh, gelap, jauh, belas kasihan dek wong. Tidak, saya tidak mendidik anak-anak saya seperti itu. Jadi ben viral, apa nih yang ben viral. Jadi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri sampai di sini dulu karena anak saya itu kayak ngantuk deh, pingin melaku. Dan itu aja dari saya. My God ya. Itu aja dari saya. Miss krungu cerita ngono sedih lho, kok iso sedih ngapa Mbak? Sing gede SMA Miss tak wanti-wanti ojo rabi sik. Ora nggak boleh dibilang nggak rabi, ojo rabi Mbak. Diizinkan rabi dengan satu syarat. Saya tidak memenuhi keinginan kalian. Loh, lek kalian bilang nggak oleh rabi ya soro. Itu namanya membebani dia. Kasih dia ruang. Dok, kowe oleh rabi. Tapi lek cilik wis rabi, aku tidak menanggung kehidupanmu. Kamu harus bertanggung jawab atas dirimu. Tak lucutin semua harta-harta yang aku kasih. Aku bilang seperti itu sama anak-anakku. Lek kamu ngelarang dek gale rabi, ojo Mbak. Masakno. Lah dek punya keinginan loh. Lek sampean ngomong gale rabi, ojo no. Saya tuh ngizinin Thomas nikah, saya ngizinin Meme nikah, tidak. Saya tidak menghalang-halangi mereka. Tapi yo mau. Wes wani rabi. Apa yang kamu punya tak lucuti. Apapun yang punya. Kokonya nggak punya mobil di sini, tapi Meme punya 2 mobil. Aku ngomong deh Meme, kamu nikah jangan harap kamu pakai mobilku. Kamu setelah bulan madu tak cukup mobilnya, tak dol. Namen aku sing golek soro-soro monting-monting sampai dilolokne wong. Lah kok bojomu sing nompai mobil? Ya apa ora? Aku beda sama kalian. Golek duit gawe mantu, gawe sopo-sopo. Ya enggak, saya tidak akan melakukan itu. Ya. Buat teman-teman, mungkin ketegasan saya hari ini banyak yang akan menentang, tapi saya ingin bilang saya tegas kayak hari ini itu untuk masa depan mereka. Jika hari ini saya lelet, saya khawatir dengan kehidupan mereka. Bagaimana kalau saya sudah tua? Dideleh dek loyan yun aku Mbak. Bener nggak? Makanya aku boleh duit tak delikne dhewe. Ya, saya terlambat hadir misalnya hakiki ya didopak kan mau dia anteni. Ya. Miss kaosnya api aku naksir. Oh, ndek Jingwan Mbak $50. Ndek Jingwan iki $50. Tak kasih tahu. Manuk opo Miss? Ora ana manuk saiki manuke kleper kabeh wis ora usah bahas manuk. Jadi Miss tolong sarannya Miss aku kerja nggak sesuai kontrak. Ora sesuai kontrak iki piye maksude? Oke wong kerja nggak sesuai kontrak Mbak. Kuat dilakoni gak kuat tinggal ngopi. Yunlong hadir bener Miss aku setuju. Ropean. Aku ngrumat manuk no kene ya wis aku tetap pro Miss Yuni. Aku setuju Miss, betul sekali Miss. Aku terapkan buat anak-anakku. Aku juga pinter nyimpen duit. Iya Mbak, soalnya kita hari ini duit-duit. Ngono era ditelepon kok. Aren saiki duit aja disepelekne meneh wis tuwek kayak Njuk dusi anak ngamuk-ngamuk lah. Ya Miss sering kecewa ambi ortu karena adikku yang cowok jadi males-malesan 25 tahun nganggur berbulan-bulan di rumah lah. Makan tidur HP-an sedangkan aku lah tenan toh. Mikir tagihan rumah baru hadir Miss jangan pergi lah wis kene ate kabur lah kok kono padha teko. Aku salut Miss Yuni. Saya anak telepon masuk meneh. Halo. Iya to wong iki senengane miss call e. Mbah sapa sing teko neh. Ya, Miss ini terlambat hadir ya wes nggak kuat tinggal rabi ya wes. Aku padamu Miss wes. Pokoknya terima kasih sekali ya sudah nyimak dan aku nggak peduli wong lanang pikir mburi. Pokok Miss aku sering nggak liwat dek berandaku loh Miss live kok nggak sharing dek yo karena kamu belum nge-like paling bagus Mbak cara mendidik anak-anak setuju cosan Miss baru hadir wae iki nek ndiae sumono wis tak tinggal kabur angkat Miss bukan Mbak karena untuk saat ini saya live saya tidak ngangkat telepon jadi kita bisa
membedakan antara live dan nggak live. Saya lebih suka menyapa kalian. Kalau saya sudah angkat telepon, saya akan fokus pada teleponnya. Itu terasa tidak nyaman sekali ya. Dan itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf buat teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. I love you. Bye bye. Bibi. Terima kasih.